87,6 Unima FM, hits favoritmu. Unima Menyapa. Unima Menyapa, rekomendasi kampus favorit di Magelang. Ya Unima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Kriwat Unima, selamat datang di Unima Menyapa bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima pastinya ya. Aduh, ini jadi berasa nanti Ferdi bakal kuliah lagi, karena dulu Ferdi ngambilnya adalah manajemen. Ekonomi manajemen gitu kan. Oke, kalau ngomongin seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima ini, nanti seperti apa sih sejarahnya gitu kan, prodinya apa aja, apa sih namanya, terus juga fasilitasnya seperti apa aja, SDM-nya juga seperti apa, nanti kita bakal bahas sama narasumber yang sudah hadir di studio Unima FM ini ya. Aku mau nyapa dulu, Assalamualaikum, selamat datang buat ibu yang cantik banget, Ibu Anissa Hakim Purwantini SEMSC. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Akuntansi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kali pertama ke Unima FM? Ya, baru pertama kali ini. Oke, selamat datang Ibu Anissa ya. Aku panggilnya Ibu Anissa. Oke. Siap, terima kasih Bu Anissa. Dan di sebelahnya ada Mas Muhammad Wahid Ibrahim SEMSC. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Manajemen Mas Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Sehat Mas Ferdi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah datang di Unima FM ini. Dan juga teman-teman, selamat datang di Unima FM juga. Halo. Oke, lewat terima buat yang main gabung boleh banget di 0811 2533 876. Once again 0811 2533 876, atau bisa juga via Instagram di @876unimafm, streaming di unimafm.com sekarang juga pokoknya ya. Kita nanti sampai jam 11, tenang aja, masih lama ke waktu di karena baru dimulai tentunya. Oke, aku pengen tanya sama narasumber berkaitan dengan sejarah, visi misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima seperti apa Ibu Anissa? Oke, jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima ini merupakan salah satu fakultas yang istilahnya senior ya Mas di Unima. Karena sudah berdiri sejak 10 Juli 1967. Nah, jadi dulu itu yang pertama kali lahir ya adalah program studi manajemen. Baru di tahun 1995 Fakultas Ekonomi dan Bisnis membuka program studi akuntansi yang memperoleh status terdaftar di tahun 1998 gitu Mas ceritanya. Kalau sejarahnya sih dulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis namanya masih Fakultas Ekonomi. Kemudian berubah ya di tahun 2016 itu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu Mas. Dan untuk visi misinya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan sama kerabat Unima nih. Oke, nah visi dari FEB Unima ini adalah menjadi fakultas berdaya saing global yang memiliki karakter Islamic entrepreneurship yang berorientasi pada bisnis kearifan lokal. Nah, seperti itu Mas. Jadi entrepreneurship Islami ini nanti dijadikan sebuah karakter dan nilai dasar dalam seluruh kegiatan akademik yang harus dimiliki oleh Sivitas Akademika di FEB Unima. Gitu Mas. Jadi emang ini Fakultas Ekonomi itu dulu emang udah tua banget ya di sini ya Bu ya? Iya, seniornya lah ya. Gitu ya, seniornya, dan pertama kali itu manajemen. Iya. Jadi Mas Ibrahim gitu ya, berarti ya. Oke. Dan kalau seputar prodinya di FEB ini seperti apa aja Bu? Prodinya ada berapa gitu? Oke, untuk program studinya ada 2. Program studi manajemen yang sudah terakreditasi baik sekali ya, baru kemarin ya, Mas Ibrahim ya, di tahun 2023. Dan untuk program studi akuntansi ini terakreditasi B. Oke, jadi nanti ada 2 ya di sini ya. Iya, ada 2. Prodi manajemen, akuntansi juga. Ini Iya. S1 semua ya Bu ya? S1. Oh, S1 semua Iya, ya. S1 Oke. semua. Mungkin bisa dijelaskan Bu tentang prodi yang ini ya, yang berada di bawah naungan dari prodi akuntansi sendiri seperti apa? Ibu kan sekretarisnya ya, sekretaris ya Bu ya. Oke. Seperti apa Bu? Bisa dijelaskan sama kerabat Unima? Kebetulan kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu
hanya terdiri dari 2 prodi dan jurusannya itu juga sama. Jadi kalau di universitas lain kan mungkin ada prodi, ada jurusan gitu ya. Nah kalau di FEB itu hanya terdiri dari 2 program studi, manajemen dan juga akuntansi. Yeah. Nah mungkin nanti terkait manajemen Mas Ibra ya yang Yeah. menjelaskan kalau di manajemen itu kan ada konsentrasinya Betul, seperti betul. Jadi seperti itu ya Bu ya. Akuntansi itu sebenarnya sulit gak sih Bu? Akuntansi. Pertanyaan yang umum ya Bu ya. Sulit gak nih akuntansi? Karena berkaitan dengan uang tapi nggak ada gitu. Iya, menghitung uang tapi nggak ada fisiknya Iya, gitu bener. ya. Akuntansi itu kalau sekarang, kalau zaman dulu itu kan persepsinya catat mencatat Iya. gitu ya, angka-angka, kemudian nanti membuat laporan keuangan. Sebetulnya ilmu akuntansi itu tidak hanya terkait pencatatan laporan keuangan saja Mas ya. Karena kalau sekarang kan perkembangan IT ya, teknologi informasi, ada artificial intelligence yang mana sekarang orang tidak apa ya istilahnya, kalau dulu kan kita harus pusing-pusing siklus akuntansi Betul, gitu ya. betul. Buku Puyeng, besar Bu. dari awal Iya. gitu kan, pernah kan ya Iya, Mas Ferdi neraca manajemen ya. keuangan dan sebagainya. Neraca sampai nanti ke penyusunan laporan keuangan. Tapi dengan bantuan artificial intelligence, sekarang kita tinggal masukin, celing, nah sudah jadi tuh laporan keuangannya. Lebih simpel ya Bu ya, ketimbang dulu kan kayak Iya. menguras keringat banget. Mikir ini salah sedikit semua salah gitu ya. Iya, apalagi kalau ujian gitu ya, Oh, iya, harus bener. berjam-jam membuat laporan keuangan gitu ya. Nah, Ya sekarang Allah. di akuntansi lebih dari itu sih, Mas. Jadi tidak hanya keterampilan untuk dapat menyusun laporan keuangan, tapi lebih kita ke analisisnya gitu ya. Jadi kalau ada laporan keuangan perusahaan ini, itu tuh analisisnya seperti apa, menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang Yeah. seperti apa. Nah, itu justru yang sekarang harus dimiliki oleh mahasiswa ya, terutama jika nanti belajar di program studi akuntansi. Berarti harus ini ya, harus punya basic dulu akuntansi Iya. gitu ya, untuk istilahnya menghitung keuangan mungkin perusahaan dan juga mungkin rumah tangga. Ya, itu juga itu. Bisa juga, Bu, ya? Akuntansi rumah tangga itu Ada. juga penting itu. Wah, iya juga bener. Kita Setuju juga sama Ibu. sampaikan di sela-sela ya untuk pengetahuan, karena kan kita hidup maksudnya tidak hanya nanti teman-teman mahasiswa juga akan mengalami di dunia yang sebenarnya kan ya. Betul. Akan berumah tangga, akan bermasyarakat seperti apa nanti kita akan belajar tuh di situ. Jadi akuntansi is not only di perusahaan gitu ya, tapi sangat luas konteksnya seperti itu. Wih, keren ya. Kalau ngomong seputar mata kuliahnya Bu, seperti apa? Apa yang ditawarkan oleh prodi akuntansi sendiri gitu? Oke, kalau di akuntansi tentunya inti keilmuan prodinya ya, itu seperti ada akuntansi keuangan ya, kemudian ada akuntansi manajemen juga. Jadi bagaimana sih akuntansi manajemen itu, misal di dalam perusahaan harus ada penganggaran gitu ya, evaluasinya seperti apa, kemudian ada sistem informasinya, jadi ada sistem informasi akuntansi, itu juga belajar terkait dengan proses bisnis di sebuah perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti nyambung bagaimana pengendalian internalnya supaya tidak terjadi kecurangan, dan ada mata kuliah audit ya, pengauditan. Nah, seperti itu untuk mata kuliah basic ya yang menjadi inti keilmuan prodi. Sangat menarik sekali buat gabung di prodi akuntansi ya Bu ya. Akuntansi, iya. Ini. Oke, nanti aku bakal tanya lagi sama Ibu. Aku mau bergeser ke Mas Ibrahim. Oke, siap. Mas Ibrahim, boleh dijelaskan tentang prodi manajemen seperti apa, Mas? Baik, sebelum saya lanjut ke manajemen, saya ingin menyampaikan bahwa saya salah satu alumni Alumni dari- program studi Oh, manajemen juga. Ya, pantesan. jadi kalau tadi Bu Anissa menyampaikan program studi akuntansi menarik, manajemen nggak kalah menarik Wih, tentunya ya. Harus battle Iya. nih. Battle informasi di sini nih. Seperti apa Mas Ibrahim? Baik, jadi karena saat dulu saya ingin masuk ke Unima, yang pertama kali saya lihat memang bukan akuntansi, Bu.
Kenapa? Karena tadi yang Mas Ferdi sampaikan, saya lihat angka-angka sudah pusing dahulu, ya. Jadi saya milih agak nggak pusing. Saya berusaha yang nggak pusing itu seperti apa. Akhirnya saya pilih program studi manajemen. Nah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan Bu Anissa juga, di program studi manajemen ini kami ada atau menawarkan 5 bidang keahlian, ya 5 bidang keahlian. Ini tentunya sesuai dengan profil lulusan sendiri. Jadi apa sih outcome yang diharapkan oleh fakultas ketika alumni itu atau mahasiswa itu lulus? Yang kami harapkan adalah 4 profil lulusan atau mahasiswa itu, alumni itu menjadi 4 hal setidaknya. Yang pertama ada namanya manajer perusahaan, baik manajer keuangan, SDM, marketing, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang penting manajer. Yang kedua adalah peneliti muda. Dalam hal ini adalah dosen. Nah, sebagaimana contohnya saya. Jadi begitu lulus, kemudian lanjut studi, balik lagi ke Unima. Nah, ini kan salah satu contoh. Iya, salah satu contoh profil lulusan. Dan tentunya banyak sekali dosen FEB Unima yang merupakan alumni, yang merupakan alumni dari baik program studi manajemen maupun akuntansi. Dan tidak menutup kemungkinan beliau-beliau tidak hanya mengajar di Unima, namun mengajar juga di universitas-universitas ternama di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi wirausaha. Nah, wirausaha ini ya tentunya sebagai mahasiswa FEB Unima ini bukan suatu hal yang asing lagi, karena memang ketika menjadi mahasiswa sangat dibekali dengan mata kuliah yang ada kaitannya dengan entrepreneurship. Betul. Ya, jadi mahasiswa ada mata kuliah kewirausahaan, bahkan di semester pertengahan sampai atas itu ada mata kuliah praktikum kewirausahaan, di mana mahasiswa diwajibkan untuk berusaha, berwirausaha, baik dalam bentuk produk, ya. Produk itu bisa berupa barang maupun jasa, ya jasa ya, entah itu konsultan dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir profil lulusannya atau yang keempat adalah menjadi konsultan. Nah, ini sebagai salah satu contoh adalah baru-baru saja salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang bekerja sama dengan dosen di Universitas Negeri Tidar, universitas sebelah, itu mendirikan kantor akuntan publik dan kantor konsultan pajak. Nah, ini tentunya sebagai bentuk implementasi, ya implementasi baik bagi dosen maupun mahasiswa, ya yang tentunya nanti bisa bekerja sama untuk praktik, ya untuk KKN, untuk magang maksud saya. Jadi bukan hanya mahasiswa belajar teori saja, namun nanti ketika magang di KAP ini contohnya dan kantor konsultan pajak ini bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang memang benar-benar didapatkan di dunia pekerjaan. Nah, untuk mendukung 4 profil lulusan tadi, menjadi manajer perusahaan, menjadi wirausaha, kemudian menjadi konsultan dan menjadi peneliti muda atau dosen, di program studi manajemen menawarkan 5 konsentrasi ya atau bidang keahlian. Ada bidang keahlian keuangan. Kemudian ada sumber daya manusia, operasi, kemudian pemasaran, ya. Sudah berapa tadi? 4. Satu lagi apa Bu Anissa? Strategi. Ya. Kewirausahaan. Wah, ini yang penting ini itu yang penting justru ya. Ada 5 ya nanti ya. Tentunya ini juga nanti akan ada dosen pembimbing akademik yang mengarahkan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini nanti minatnya cenderung kemana? Nanti akan diarahkan sesuai dengan yang memang benar-benar passion di situ mahasiswa. Ya, saya kira sekilas itu. Betul ya, nanti ada 5 konsentrasi yang bisa diambil sama mahasiswa-mahasiswa yang di Unima gitu ya. Apa bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi? Apa ada perbedaan mungkin dari basicnya? Setahu saya kan, setahu Ferdi pas dulu masih menuntut ilmu gitu kan, ada basic-basic dari akuntansi yang masuk ke manajemen gitu. Baik, jadi tentunya akuntansi dan manajemen ini sinergi, ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Karena yang benar-benar melakukan perhitungan, ya, atau pencatatan, pembukuan, tentunya teman-teman dari akuntansi. Dan di manajemen keuangan mungkin tidak sedetail itu. Tapi peran di manajemen keuangan ini lebih kepada pengambilan keputusan. Bagaimana perhitungan yang telah diselesaikan secara perfect ya oleh teman-teman di akuntansi ini diinterpretasikan.
kemudian diambil keputusan bagaimana sih langkah ke depannya setelah ada laporan keuangan ini. Dan tentunya tidak bisa dipisahkan. Teman-teman di manajemen keuangan tidak akan bisa bergerak ketika belum ada hasil perhitungan dari teman-teman akuntansi. Tapi tentunya ini nanti akan ditambahkan oleh Bu Anissa. Iya, jadi memang karena kita satu fakultas ya Mas ya, di Fakultas Ekonomi, jadi di program studi akuntansi itu juga ada mata kuliah dasar yang ada di manajemen. Contohnya pengantar manajemen gitu ya, di akuntansi juga ada. Nah, sedangkan yang di prodi manajemen itu juga belajar akuntansi dasar gitu ya. Jadi karena memang di satu rumpun ilmu yang utama, jadi ada beberapa keilmuan yang beririsan seperti itu Mas Ferdi. Nah, oleh karena itu ada beberapa mata kuliah juga yang sama antara prodi akuntansi dan juga manajemen. Contohnya tadi ada manajemen keuangan gitu ya, akuntansi dapat, manajemen dapat. Tapi nanti di program studi manajemen ada manajemen keuangan 2 gitu ya, yang itu akan membahas terkait dengan pengambilan keputusan investasi, pasar modal dan lain sebagainya yang jadi core intinya, tapi di akuntansi itu hanya dasarnya saja gitu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang saling beririsan sehingga itu muncul di kedua program studi. Iya gitu, sih benar Mas. juga. Jadi flashback ke zaman dulu yang ambil manajemen, Iya. yang berada di basicnya akuntansi ada masuk ke manajemen Iya, gitu kan dan betul. sebagainya gitu. Menarik sekali dan banyak banget yang seneng gitu kan dari hitung-hitungan juga gitu. Manajemen dengan mungkin tidak tidak se Rigid gitu iya, ya. dengan akuntansi, begitu dengan akuntansi yang fokus juga sama perhitungan-perhitungan gitu, sangat menyenangkan sekali sebenarnya buat orang yang suka Iya. gitu kan. Oke, tapi ngomong seputar fasilitas dan juga SDM-nya, seperti apa di masing-masing prodi ini? Oke, nanti Mas Ib juga bisa menambahkan Bisa, ya, boleh, Mas Ibrahim. boleh. Nah, jadi kalau lokasi ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada di kampus 1 ya, di Jalan Tidar 21. Yang memiliki 21 ruang kelas, Mas. Tentunya sudah ber-AC ya, ada dilengkapi dengan LCD, proyektor, kemudian kita juga punya 6 laboratorium nih yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Ada laboratorium manajemen, laboratorium akuntansi, laboratorium kewirausahaan, laboratorium statistik dan bisnis digital, laboratorium Bank Mini Syariah. Kemudian ini yang baru-baru ini ada laboratorium galeri investasi dan pasar modal. Yang ini juga kita sudah bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, Mas, dan juga Philips Sekuritas. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu dapat mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar teori, tapi mereka juga terjun langsung melalui fasilitas yang ada di galeri investasi dan pasar modal ini untuk jadi investor muda gitu, Mas. Jadi mereka belajar untuk trading, beli saham dan lain sebagainya di situ. Jadi emang menarik sekali ya, apalagi kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia gitu. Iya. Jadi nanti mahasiswa bisa istilahnya kayak aku mau misalnya ambil saham ini tetap di ini ya Bu ya, tetap Iya, dibantu nanti juga sama dosen-dosen ya. ada kelompok studi pasar modalnya juga ya, Mas Ibrahim iya ya. benar Sekali. Iya benar. Gimana kalau dari Mas Ibrahim sendiri, apakah ada tambahan untuk fasilitas dan juga berkaitan dengan SDM juga? SDM. Baik. Saya akan menambahkan terkait dengan SDM ya. Jadi tenaga pengajar atau dosen di sini di FEB Unima itu tentunya juga bersertifikat nih Mas Ferdi ya. Sertifikat bukan main-main ya, tentunya Iya. sertifikat dari Bukan Badan kaleng-kaleng Oh, ya. bukan. Benar sekali. Iya. Sertifikat kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang kita kenal dengan BNSP untuk masing-masing bidang keahlian ya. Dan tenaga pengajar FEB tentunya juga bukan hanya berasal dari universitas dalam negeri yang ternama ya, tapi juga berasal dari alumni dari universitas luar negeri di sini, dan tentunya ini juga salah satu jaminan kualitas yang ditawarkan oleh program studi. Nah, ini melanjutkan tadi sertifikasi profesi. Nah, ini bukan hanya teruntuk oleh dosen FEB Unima saja, Mas Ferdi. Tapi mahasiswa pun juga demikian. Jadi ini sifatnya bukan wajib, tapi ini pilihan mahasiswa yang memang
ingin memiliki sertifikat kompetensi, kami fasilitasi ya sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk juga di akuntansi. Jadi begitu lulus dari FEB Unima itu memiliki sertifikat kompetensi yang tentunya akan menjadi nilai lebih ketika mahasiswa ini akan melamar pekerjaan dimanapun tempatnya. Betul. Tentunya. Ya, saya kira demikian untuk SDM tadi. Ada berapa banyak dosen yang ada di FEB sendiri? Ada total ada Total, ya. 26 26 dosen, dosen di program studi akuntansi dan manajemen. Oke, jadi emang banyak sekali hal-hal yang menarik gitu dari akuntansi sendiri, manajemen juga sendiri gitu ya, seperti apa. Oke, nanti aku mau tanya lagi sama narasumber berkaitan dengan peluang untuk mungkin magang dan sebagainya. Ada koneksi nggak dengan industri-industri yang ada di Indonesia ini ya, habis ini Kreator 5. Ya pengen gabung silakan yuk di 0811 2533 876, live Instagram boleh banget di @876 Unima FM. Ferdi balik lagi. Unima menyapa. Unima menyapa. Rekomendasi kampus favorit di Magelang. Ya Unima. Masih di Unima Menyapa bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima. Ada Ibu Anissa dan juga Mas Ibrahim yang sudah siap untuk memberikan informasi yang luar biasa keren dari masing-masing prodi, akuntansi dan juga manajemen tentunya ya. Ternyata ngobrol-ngobrol di pas off air tuh enak juga ya. Tahu seputar akuntansi, manajemen juga gitu. Nah kali ini aku mau tanya sama narasumber dulu berkaitan dengan peluang magang dan juga ada nggak sih koneksi networking dengan industri-industri yang ada di Indonesia atau juga di Magelang gitu, Bu Anissa? Oke, jadi kita kan sekarang sudah mengimplementasikan MBKM ya Mas, jadi kurikulum yang baru. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu kegiatan pembelajarannya itu ada magang ya, magang di dunia industri. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah menjalin kerjasama di beberapa mitra, baik di Magelang sendiri ya, kemudian di DIY Jateng dan juga di luar negeri nih. Untuk di Magelang itu kita sudah bekerja sama seperti Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalat, kemudian BPD Jateng Syariah, kemudian ada PT Armada Tunas Mekar Armada Jaya ya Mas Ibrahim. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia juga, perwakilan DIY Jateng. Kemudian ada PT Philip Sekuritas. Kemudian juga Dispermades Kabupaten Magelang. Jadi KKN dan magang ini nantinya teman-teman mahasiswa bisa memilih nih mau concern di kegiatan misal di Dispermades itu kan ada BUMDes ya, ada BUMDes, ada UMKM atau di perbankan. Nah perbankan kita juga sudah banyak nih mitranya, atau di perusahaan sektor private ya seperti tadi PT Mekar Armada Jaya, dan juga di alumni kita juga sudah ada yang membangun usaha ya Mas Ibrahim, seperti angkringan Mas Ali gitu ya. Oh, angkringan Mas Ali. Iya. Sering di Unima FM, Bu. Iya ya, itu ya. Nah, jadi mahasiswa bisa mengimplementasikan ya ilmu-ilmu yang didapatkan di mitra-mitra yang sudah kita jalin. Seperti itu, Mas. Jadi seperti ya untuk yang peluang magangnya, terus juga koneksi dengan industri-industri itu tetap ada, sudah ada dan banyak juga. Bisa kamu pilih gitu. Nanti untuk memilih tempat magangnya masih dipilihin atau bebas sama mahasiswa, boleh nih aku mau di sini gitu. Jadi ada sebenarnya nanti program magang itu ada dua ya. Ada yang dari Dikti, itu ada magang bersertifikat. Nah teman-teman mahasiswa bisa milih nih mau magang kemana. Nah kalau di Dikti biasanya nanti ada kompensasinya ya. Jadi selain bekerja nanti juga mahasiswa diberi uang saku seperti itu ya. Nah itu biasanya yang menarik untuk mahasiswa. Dan ada yang magang mandiri. Nah magang mandiri ini juga terbagi menjadi dua. Ada magang di mitra yang sudah dijalin kerja sama oleh fakultas. Ada mahasiswa yang bisa milih sendiri nih. Misal saya pengen magang di luar pulau nih Bu, misal gitu ya. Sudah ada perusahaannya, sudah ada ini, nanti bisa kita
koordinasikan seperti itu, Mas. Tapi biaya tetap ini ya yang menanggung si Mandiri, mandiri gitu iya, ya. si Betul, mahasiswa. betul. Selain magang, ini kita kan juga ada pertukaran mahasiswa, Mas, di program MBKM ya. Oh iya. Iya. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan universitas di luar negeri ya, seperti kemarin yang sudah berjalan itu ada Konken Business School di Thailand. Sawadika. Iya, kemarin juga beberapa mahasiswa dari Thailand juga ke FEB Unima ya, selain magang juga belajar di FEB Unima. Kemudian ada dari Malaysia, ada University Technical Malaysia Melaka, kemudian ada USIM, ada Asia University di Taiwan gitu ya. Jadi nanti mahasiswa selain belajar di FEB Unima, nah bisa sambil jalan-jalan nih ke Betul. luar negeri gitu Traveling. ya. Bener enak banget loh Bu kalau misalnya kita Iya. bisa diberi kesempatan buat saling bertukar pelajar gitu ya ke luar Iya. negeri. Ambil ke Thailand. Oi. Jadi emang kalau untuk apa yang dipelajari di Universitas Thailand sama di Indo tuh apakah ada perbedaan sedikit atau gimana? Sama, basicnya sama gitu. Basicnya sama. Kemarin yang belajar ke FEB Unima itu mereka dari keuangan. Oh, Gitu oke. ya. Dari keuangan gitu ya. Ya di sini juga belajar di bursa efeknya juga di galeri investasi kita. Belajar bareng dengan mahasiswa kelompok studi pasar modal di sana seperti itu. Jadi emang menarik banget ya persoalan pelajar Iya. ini ya. Waduh, jadi kalau terima buat kamu yang mungkin pengen banget belajar ke luar negeri gitu kan, pertukaran pelajar sambil jalan-jalan, gabung aja ke ini ya, Unima gitu, keren habis ya. Kalau memang seputar ini, prestasi dan keunggulan, boleh jelaskan dong tentang prestasi fakultas gitu ya, baik dalam penelitian mungkin, pengajarannya, dan juga kontribusi ke masyarakat seperti apa? Oke, nanti Mas Ibrahim bisa Ya. menambahkan ya untuk prestasi mahasiswa. Aha. Jadi untuk prestasi ini tentunya tidak hanya mahasiswa juga Betul, dong betul. yang ini, Iya tapi dong. juga dosennya harus Iya. berprestasi ya kan, Mas. Nah, setiap tahun alhamdulillah dosen FEB Unima itu lolos untuk penelitian ya di RTTM, kemudian pengabdian masyarakat juga seperti itu. Dan baru-baru ini kita juga ada penelitian yang bekerja sama dengan luar negeri ya, Mas Ibrahim ya, bekerja sama dengan MTCC. Itu juga sudah menjalin tidak hanya di lokal dan nasional saja, tapi juga sudah go international. Wih, gitu. kok internasional gitu ya. Oke, ada lagi Bu? Iya, mahasiswa juga kemarin kita mewakili ini ya Mas yang FEB ya. Ya. Untuk Asia AISC ya, Oke, AISC yang insya Allah nanti akan grand final ya di Wih, Kuala Lumpur di ya, KL. sambil jalan-jalan Keren ya. loh. Ibu nggak ikut? Iya, saya turut mendoakan saja. Oke, mungkin Mas Ibrahim mau menambahkan tentang prestasi dan juga keunggulan nih. Seperti apa dari Baik, Mas Ibrahim? saya akan menambahkan tadi sedikit kompetisi mahasiswa tadi yang disampaikan Bu Anissa. Ada AISC atau Asian International Student Competition. Jadi beberapa waktu yang lalu tim dari FEB Unima, tepatnya kelompok yang combine ya, jadi dari program studi manajemen dan akuntansi itu meraih juara satu ya, meraih juara satu di Unima ya. Dan insya Allah di bulan Oktober nanti. Di bulan Oktober nanti akan bersaing di Malaysia ya, tentunya dengan negara-negara di kawasan ASEAN, ya. Jadi tentunya itu bukan hanya mahasiswa ya, Betul. dosen pembimbing itu juga akan ke sana. Jadi ini kesempatan juga. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi, tapi bagaimana kita bisa menjalin relasi, ya, networking dan lain sebagainya. Dan ini tentunya yang menjadi poin penting ya bagi mahasiswa atau bagi universitas-universitas di luar negeri, di mana ketika memang koneksi yang dimiliki oleh FEB Unima ini kuat, mereka juga akan senang melakukan kerjasama dengan kita. Sebagai contoh tadi yang telah disampaikan Bu Anissa, ada mahasiswa yang melakukan pertukaran dari Konken Business School, Sawadika, dari tadi ya. Thailand. Ya. Kapun Kak. Thailand. Oh, noing.
tentunya mereka kesini bukan hanya untuk belajar, Iya. pertukaran pelajar, dan bukan hanya magang di satu tempat. Kemarin sempat magang di BPD Jateng Jateng Syariah, Syariah. juga magang di Galeri Investasi bergabung dengan teman-teman kelompok studi pasar modal, juga sempat magang di KSPPLI Syariah, dan tentunya itu mereka sangat senang sekali. Jadi masuk atau bergabung di Unima itu nggak sia-sia. Betul. Ya, mereka bahkan, wih, kok ternyata banyak sekali kegiatannya gitu. Mereka menyampaikan sangat excited, dan itu tentunya juga menjadi poin plus. Oh, ternyata magang di FEB Unima itu tidak sia-sia. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi terkait tadi dengan peluang ya, terkait dengan peluang. Nah, ini salah satu contoh alumni yang barangkali Mas Ferdi tadi sampaikan, tanyakan terkait dengan peluang pekerjaan ya. Tidak menutup kemungkinan memang alumni FEB Unima ini masuk di dalam kantor pemerintahan. Ya, Ya, betul. sebagai contoh ini ada alumni Bapak Isa Azari MM, beliau asisten 1 ya, wali kota ya, Kota Magelang, di Kota Magelang. Kemudian ada Bapak Larsita SEMSI, kepala Bapeda Kota Magelang. Ya. Kemudian ada lagi banyak yang masuk di Disduk Capil, kemudian di kantor Kabupaten Magelang dan lain sebagainya. Iya, Dan di ini BPK tentunya- ada juga Ada ya, ya. mengurusi Sekali. keuangan negara ya. Wah, sendiri aja sudah sulit sama Ferdi ya. Aduh. Dan ini tentunya karena mereka memang benar-benar dibekali oleh ya mata kuliah yang bisa menjadikan mereka fit atau cocok untuk bekerja di mana saja. Ya. Iya, alumni-alumni kita juga tidak hanya di perusahaan atau mungkin tadi di pemerintah daerah gitu ya, pemerintah pusat juga ada Iya. sebagai auditor di BP POM ya. Kemudian ada juga di ini yang sudah internasional, Mas. Wow. Ada juga di PT Hamilton Prima Indonesia, Affiliate Cognitus Asia. Ya, ini ada dari alumni tahun 2016 dia, Mas Baskoro, yang sekarang juga sambil mendirikan kantor jasa akuntan gitu ya, Mas. Jadi selain bekerja juga bisa berwirausaha nih, Betul. mendirikan kantor jasa akuntan gitu ya, kemudian konsultan pajak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ada tambah lagi Mas Ibrahim? Tambahan ini ya, ini Boleh. untuk kerabat Unima yang tentu tadi kan kita ngomong tentang mahasiswa, bicara tentang mahasiswa. Nah, ini bagi kerabat Unima yang barangkali belum mendaftar di Unima, Oh, atau bagi iya. keluarga bapak ibu yang putra-putrinya belum mendaftar kuliah. Iya. Nah, ini Iya, ada betul. informasi terkait dengan pendaftaran ini. Boleh. Saya dulu tahun 2014 masuk menggunakan beasiswa bidik misi. Ya, jadi bukan hanya gratis kuliahnya, tapi tiap bulan dikasih uang saku. Waduh. Nah, ini tentunya masih berlaku nih Oh, untuk saat oi. ini ya. Jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang, juga tentunya FEB Unima. Kalau bidik misi saat ini namanya adalah KIP. KIP ya. ya. Kartu Indonesia Pintar. Nah, tercatat di data yang saya dapatkan bahwa di tahun 2022 atau tahun lalu itu kurang lebih ada 60 mahasiswa ya yang full dapat beasiswa untuk kuliahnya di FEB Unima. Tentunya ini juga tidak menutup kemungkinan bagi kerabat Unima yang akan mendaftar di FEB Unima. Betul. Ya, jadi tadi senang sekali bukan? Belajar gratis dapat uang saku. Iya. Dan tentunya jalur pendaftarannya juga banyak, nggak harus offline, nggak harus datang ke sini kalau sibuk, bisa online ya. Bisa Oke. langsung kunjungi websitenya PMB Unima ACID. Wih. Dan kalau mau lihat lebih lanjut tentang FEB Fakultas Ekonomi Bisnis, baik prodi manajemen maupun akuntansi, bisa langsung buka websitenya feb.unimacid. Komplit sekali di sana. Kalau di sana banyak banget ya Pak ya, ditawarkan juga beasiswa juga banyak juga di sini gitu kan. Terus juga untuk tadi seperti dibilang sama narasumber, peluang karirnya tuh sudah ada gitu. Nggak usah Iya. cari-cari lagi gitu Kerabat Riba ya. Oke, habis ini kita bakal langsung ke pertanyaan sudah masuk ya di 0811 2533 876. Iya. Unima menyapa. Unima menyapa. Rekomendasi kampus favorit di Magelang. Ya, Unima. Masih di Unima menyapa bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima. Yeay, saatnya Q&A dan terima kasih sudah gabung di 0811 2533 876 ya. Halo Wiwi di Muntilan ya, lulusan multimedia apakah bisa mendaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima? Ibu Anissa. Oke.
Bisa banget ya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada program baru nih Mas, namanya RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi ini dibuka untuk teman-teman yang sudah bekerja ya, berpengalaman kerja minimal 2 tahun bisa dari background apapun gitu ya, dan bekerja di bidang yang sesuai dengan kompetensi program studi akuntansi maupun manajemen. Itu nanti bisa kuliah, kalau dia ijazahnya SMA itu hanya menempuh 4 semester aja Mas, nanti bisa lulus gitu ya. Kalau untuk yang lulusan D3 itu bisa lulus dalam waktu 3 semester saja. Jadi lebih singkat daripada program yang reguler ya, karena kan kalau yang biasanya 8 semester nih. Nah, ini bisa dipersingkat lagi. Jadi bisa langsung aja nanti menghubungi PMB ya untuk mendaftar via jalur RPL ini. Jadi bisa di background apapun ya. Jadi Gitu, lebih jadi bisa ada banget. kemudahan lagi Iya, gitu ya. betul. Oke. Jadi untuk apa masih ada skripsi Bu? Untuk mungkin untuk lulusnya ada nggak sih yang tanpa skripsi gitu? Oh bisa sekali ya. Jadi mahasiswa di FEB Unima itu bisa lulus tanpa skripsi gitu ya. Asik banget kan, Wah, bisa syik. lulus tanpa skripsi, nggak pusing-pusing ya. Dengan syarat publikasi artikel ilmiah di jurnal. Nah itu nanti bisa bebas skripsi, jadi tidak perlu ada sidang proposal skripsi dan lain sebagainya ya, tapi bisa lulus tanpa skripsi. Namanya penyetaraan skripsi dengan publikasi artikel ilmiah di jurnal itu. Jadi ada second option ya untuk Iya, bisa lulus betul. tanpa skripsi gitu tuh ya. Iya. Oke, Wiwi makasih ya. Sandrina di Paremono di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kira-kira bisnis yang bagaimana yang diajarkan? Kalau masuk ke Fakultas Ekonomi, peluang kerja seperti apa yang akan kita dapatkan? Oke. Gimana ini? Mungkin nanti bisa berbagi sama Iya, Mas. nanti bisnis seperti apa Mas Ibrahim Ibrahim, ya mungkin ya. yang lebih tahu. Kalau peluang kerja pastinya banyak banget gitu ya. Tadi sudah disebutkan bisa jadi staf ahli di bidang akuntansi maupun keuangan, bisa di perbankan gitu ya, di pemerintah daerah, di perusahaan baik itu publik maupun di private gitu ya. Ya. Bisa jadi auditor internalnya gitu ya. Auditor itu kan bisa dibagi 2 nih. Ada auditor eksternal ya yang nanti bisa bekerja di KAP maupun BPK gitu ya, yang mengaudit laporan keuangan gitu ya istilahnya. Atau jadi auditor internal perusahaan. Nah jadi dia tugasnya yang istilahnya menilai apakah sudah sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, jadi banyak sekali ya peluangnya, bisa jadi wirausaha juga. Nah. Jadi di lulusan akuntansi juga banyak loh yang menjadi wirausaha. Justru dengan adanya pemahaman ekonomi tadi ya, akuntansi manajemen, peluang untuk kesuksesan dalam berwirausaha itu lebih baik. Seperti itu, Jadi, Mas. don't worry, be happy aja nih. Iya, Waktu betul. Dima ya. Mas Ibrahim mau menambahkan tentang bisnisnya seperti apa? Mas Ibrahim ini pebisnis? Pebisnis juga Wah, ya. Masya Allah. Jadi sebagian besar dosen-dosen di FEB juga pebisnis ya, wirausaha. Bener. Gimana Mas Ibrahim? Baik, kalau bicara bisnis, jauh sebelum saya masuk di Unima, saya berusaha bisnis, meskipun nggak lanjut ya. Ini kan berusaha, nah tentunya It's okay. tentunya Continuous setelah learning masuk ya. Betul. di FEB Unima ini, nah saya tahu ilmunya nih ya. Saya tahu ilmunya, saya berusaha, meskipun awal-awal juga gagal, nggak lanjut, nggak masalah. Karena itulah bisnis ya. Yes. Tapi tentunya setelah saya belajar, seperti ini bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih ada. Ya, bisnis apa? Nah, kalau ada pertanyaan bisnis apa? Ini sebenarnya bisnis keluarga, ya, buat snack, makanan. Teman-teman, kerabat Unima nanti bisa buka nih, Ceriping Talas Bu Nurul lah, sekalian iklan ini ya. Jadi kita harus Bu Nurul. Bisa dicoba Sekalian ya. iklan ini ya. Iya, Nanti bisa benar. buka di Instagram juga ada, Shopee juga ada. Ya, baik. Kita kembali lagi ke program studi manajemen ya. Kita cari. Program studi manajemen apa yang dipelajari. Jadi kerabat Unima yang saya
cintai dan saya banggakan ini ya. Kalau pertanyaannya adalah seperti apa yang dipelajari di program studi manajemen ini, belajar tentang manajemen perusahaan secara umum ya, baik dalam level mikro ya di dalam perusahaan itu sendiri atau level makro. Tentunya yang akan teman-teman pelajari nanti di semester-semester atas ya. Contohnya kalau nanti di manajemen keuangan ya akan belajar tentang keuangan internasional, bagaimana keuangan di Indonesia, di dunia, internasional dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bagi yang nanti masuk di program studi manajemen di awal-awal nanti tentunya akan ada mata kuliah pengantar ya, pengantar manajemen, pengantar bisnis, pengantar akuntansi, matematika bisnis ya, dan juga tentunya manajemen secara umum di perusahaan, manajemen SDM, manajemen operasi, keuangan, pemasaran, keuangan, itu mata kuliah dasar yang harapannya memang menjadi bekal bagi para mahasiswa nanti untuk apa? Untuk mencapai tadi 4 profil lulusan yang diharapkan ya. Jadi bukan hanya menjadi wirausaha, tapi juga bisa nanti masuk di pemerintahan tadi yang disampaikan oleh Bu Anissa, juga bisa menjadi peneliti muda, dosen, konsultan juga. Makanya nanti akan ada mata kuliah yang memang membahas secara spesifik tentang manajemen di perusahaan ya. Jadi kalau pertanyaannya bisnis seperti apa yang dipelajari ya, manajemen perusahaan secara umum yang tentunya bisa diaplikasikan baik di perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Tak terlepas tadi bisnis pribadi atau bisnis mandiri. Oke, seperti itu ya. Triping telas bener loh. Iya. Sudah ketemu? Belum. Nanti bisa dikepo-kepoin. Kepo-kepo, iya. Kasih talas Bu ya. Iya. Ini ada Dwi di Sawangan ya. Mau tanya untuk nanti apakah bisa kerja di bank kalau misalnya setelah lulus gitu? Bisa banget gitu ya. Jadi tidak hanya front office gitu ya, tapi back office-nya lebih ke analis keuangannya seperti apa gitu. Jadi bisa banget di perbankan maupun di perusahaan sektor publik maupun private gitu ya. Jadi don't worry. Mbak Yes. siapa tadi ya? Tadi terima kasih buat Mbak Dwi. Oke Mbak Dwi ya, kita tunggu ya Mbak Dwi. Yes. Berarti untuk Bu, mohon izin bertanya, untuk ikatan alumni juga ada ya? Ada. Jadi ikatan alumni FEB ini terus apa ya istilahnya bertumbuh ya. Jadi kita membangun jejaring mitra. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan itu biasanya langsung di-share ke mahasiswa yang barusan lulus gitu ya. Jadi memang sebagian besar rekrutmen ini sangat membantu sekali karena ketika alumni yang sudah sukses nih di perusahaan internasional biasanya ketika ada job-job itu langsung share ke ikatan alumni ya, ke WA group, ke Instagram. Jadi adik-adiknya ini bisa langsung untuk ikut jejak mereka gitu ya, dengan lebih mudah tentunya. Tetap ada informasi yang terupdate seputar loker ya Bu ya. Iya, Oke, betul. kita mau ke alumni bentar boleh dari FEB ya. Boleh di sini Mbak Pungki ya. Kita harus memberikan satu hal yang benar-benar meyakinkan Kramat Unima bahwa aku ini lulusan dari FEB gitu. Halo. Hai, Dengan siapa ini? dengan aku Kira. Enggak. Mbak Pungki. Iya, halo. Boleh diceritakan dong. Ini kan Mbak Pungki juga alumni ya dari FEB. Jurusan? Aku jurusan manajemen di manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Berarti anaknya Pak Mas Ibrahim nanti. Iya, Ya? anaknya. Apa yang dipelajari di manajemen? Manajemennya. Banyak sih sebenarnya tadi yang udah disebutin Mas Ibrahim. Jadi di awal itu emang kita dapat basicnya semua dari SDM, dari keuangan, dari operasi, dari kewirausahaan. Terus ada juga pemasaran. Nah, nanti di semester 5 baru kita masuk ke konsentrasi. Nantinya kita mau milih apa. Nah, di situ kita bakalan concern di apa yang kita pilih itu. Kayak gitu. Berarti Mbak Pungki ini ya ambil manajemen keuangan. Yes. Berarti senang juga dong dengan keuangan ya? Enggak. Oh, keuangan Iya, senang. sendiri, senang dong. Aku seneng sih sebenarnya sama hitung-hitungan. Basicnya aku lebih suka sama matematika. Makanya ambil keuangan. Kayak gitu. Proses pembelajaran menyenangkan? Menyenangkan sekali. Oke. Karena dosennya juga sangat menyenangkan. Wih. Sebenarnya dulu jujur ya, aku termotivasi sama salah satu dosenku yang ngajar di keuangan dulu. Oke. Nah, dari situ aku ngambil lah keuangan.
kayaknya menyenangkan. Menyenangkan Dan sekali ya. dulu awal itu aku pengen banget masuk di perbankan. Jadi aku ambillah keuangan biar selini gitu Lini, ya. yes, benar. Oke, mungkin pesan-pesan buat ini nih calon mahasiswa-mahasiswi dari untuk Unima sendiri FEB. Oke, mungkin baik itu mahasiswa Unima atau yang belum daftar Unima yang pengen kuliah di manajemen entah itu di FEB entah itu manajemen atau akuntansi biar nggak ini nih biar nggak beda-bedain ya. Nggak apa-apa. Baik itu akuntansi atau manajemen ambil peluang itu karena menurutku sebagai seorang mahasiswa itu sebuah privilege sendiri, bukan sebagai mahasiswanya aja, tapi di situ kita bisa membangun jejaring, networking, bisa membangun jati diri kita yang mungkin itu kita nggak temuin ketika kita nggak jadi mahasiswa. Jadi seperti itu. Aku juga menemukan jati diriku setelah aku kuliah. Aku menemukan banyak teman, aku menemukan diriku yang ternyata aku bisa membangun sebuah usaha dari perlombaan yang pernah aku ikuti selama menjadi mahasiswa. Oke, keren Dan ya. alhamdulillah. Wih, kemudian ada satu lagi nih yang senior juga ya di Unima ini ada. Halo, Karinta. Kan alumni juga. Alumni. Halo, boleh dong di-share dulu gimana? Seru ya? Ini kan berarti awalnya dulu ya, awal ada gitu ya. Manajemen. Ini para dosen sampai terpesona karena kok ternyata gitu ya. Iya, benar. Iya. Iya, Aku dari anak Unima juga manajemen. Iya, dulu aku SDM. Oh, SDM. Iya, dulu Gimana itu dulu proses artinya. pembelajarannya kan udah beda, ini istilahnya beda Generasi. generasi. Iya. Angkat nama. Gimana pembelajarannya seru di manajemen? Iya, kalau dulu itu mungkin sambil kita sharing ya Pak ya dan Bu. Dulu kita ada 2 kelas, namanya ganjil dan genap untuk manajemen karena Oh, iya. satu kelas itu terima kasih kursi panasnya dan Iya. karena udah ditodong ya. Satu kelasnya itu hampir sekitar 125-an atau berapa. Jadi Wow. memang kelas Iya. besar banget waktu itu. Iya, kita segitu. Terus ya waktu itu standar lah, tetap ada OHP, terus ya gitu, tapi seru sih dan cenderung cenderung menyenangkan karena kemudian kelas besar, tapi ternyata adalah ilmu-ilmu yang meresap, Bu. Oh iya benar. Sesuai dengan lini kerja kan akhirnya Iya, dapat gitu. walaupun kalau di sini itu kan backgroundnya kan kayak broadcast kayak gitu, apa sih hubungannya sama manajemen gitu, tapi ternyata dalam perjalanan itu masuk juga. Kemudian kebutuhan di radio juga ternyata ada manajemennya. Betul. Gitu Iya, kan. pengelolaannya gitu ya. Iya, terus akhirnya oke lah karena mungkin kita duluan jadi ya kita openi bareng-bareng. Nah akhirnya ya sampai sekarang walaupun tetap kita tim gitu ya, kita nggak kemudian hanya 1-2 orang, tapi kita benar-benar tim. Terus kemudian kita juga dipercaya Unif yang sebegitu luar biasa supportnya. Jadi otodidak kita itu benar-benar benar-benar tersupport lingkungan yang positif gitu loh. Jadi alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah juga ini juga karena doa restu semuanya kan. Iya, betul. Unif, mahasiswa, kemudian masyarakat Magelang dan sekitarnya juga sih. Pesan-pesan buat ini dong calon mahasiswa gitu seperti apa? Karinta. Yang pasti kuliah di Unima itu sesuatu yang harus banget dipertimbangkan. Kenapa? Karena di sini tuh lingkungannya mendukung banget, dinamis banget gitu ya. Dan tahu banget apa yang kita mau, sesuai dengan zamannya tentu saja kayak gitu. Kalau dulu zamannya namanya mahasiswa harus demo, saya pernah ngerasain itu. Pernah ya, kan ada euforia tertentu. Tapi kalau sekarang ternyata tuntutannya berbeda lagi karena konten kreator dan sebagainya ya. Nah, tapi nggak masalah karena itu pun diserap dengan cukup sesuai kebutuhan zaman sekarang. Itu memang benar-benar itu diadaptasi sama Unima kayak gitu. Dan kita juga bisa ngeliat dong, misalnya kayak Mbak Pungki itu dia anak manajemen, kemudian ternyata kan pergerakan dia di Humas Unif gitu kan, berarti masuk juga ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi udah deh, ayo ke Unima,
kita akan berkembang bersama, punya mimpi apa, ayo kita raih bersama. Yes. Gitu ya. Terima kasih Kak Rinta, Kak Pungki. Thank you so much ya sudah kasih testimoni. Yeah. Ini real ya dari alumni Iya, Fakultas terima kasih Ekonomi juga ya Bisnis. tembakannya ya. Oke, nggak kerasa udah jam 11-an gitu kan. Mungkin closing statement dari narasumber dong, boleh dari Ibu Anissa dulu. Oke, dari saya kita tunggu teman-teman yang mau bergabung bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima. Jangan ragu, pokoknya langsung gas gitu Yes. ya. Gaspol daftar ya. Terima kasih Iya, Bu Anissa. betul. Mas Ibrahim silakan. Terlepas dari kualitas yang tadi telah disampaikan oleh narasumber ya, juga oleh para alumni, saya hanya ingin menyampaikan ya, teman-teman kerabat Unima, jangan menunggu sukses karena Unima, tapi marilah kita besarkan Unima bersama. Yeay. Selamat datang di Unima. Wow. Terima kasih lagi buat Mas Muhammad Wahid Ibrahim SMSC, akrab kita sapa Mas Ibrahim ya, Sekretaris Program Studi Manajemen sudah hadir di FM ini. Makasih banyak Mas Ibrahim. Sama-sama. Ibu Anissa Hakim Berwantini SMSC, Sekretaris Program Studi Akuntansi. Terima kasih Bu Anissa sudah hadir di Sama-sama. sini. Testimoni teman-teman juga makasih banyak, kameramen juga gitu. Love you all pokoknya ya. Ferdi balik lagi, terima kasih sudah terima ya. Kalau gitu Ferdi pamit dari Unima Menyapa. Kami ketemu lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi Unima Menyapa. Rekomendasi kampus favorit di Magelang, ya Unima. 87,6 Unima FM, hits favoritmu.